大长老听令。睁大你们的眼睛，好好看。不到你一个内门弟子插过来了，又是将他逐出宗门，去死！有资格参赛。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-37. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 36. Di minggu kemarin, kompetisi kedua telah dimulai, yang mana kali ini para peserta akan mengambil nomor dulu, agar bisa melakukan pertarungan secara acak dan juga adil. Hanya para murid yang mendapatkan 4 kemenangan secara berturut-turutlah yang bisa lanjut ke babak selanjutnya. Hanya saja kompetisi yang dikatakan adil sama sekali tidaklah benar, karena Tetua Agung sepertinya sengaja mempertemukan Xingnan dengan teman-temannya. Akibat semua itu, dirinya pun tidak bisa bertarung karena teman-temannya lebih memilih untuk terus menyerah. Xingnan terus saja melaju ke babak selanjutnya tanpa menunjukkan kemampuannya. Bahkan ketika bertemu dengan para seniornya, mereka juga menyerah. Hingga akhirnya ia pun bertemu juga dengan Nanggong Chan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Nanggong Chan berjanji akan menunjukkan kepadanya mengenai apa itu kejeniusan ilahi. Kekuatan yang Nanggong Chan keluarkan telah menandakan kalau diri ini telah berhasil melakukan penerobosan ke alam abadi atau Xiantian. Cuyun penasaran mengapa Nanggong Chan tidak pergi ke Pavilion Huyuan padahal ia memiliki kekuatan sehebat itu. Xiaolong takut kalau Xingnan akan kalah. Untuk Molly sendiri hanya bisa tertawa saja. Ia penasaran apakah Gong Yang masih yakin kepada Xingnan. Saat juga pertarungan pun telah dimulai di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, Nanggong Chan memang mampu melewati pedang milik Xingnan. Namun dengan mudahnya ia memberikan tamparan manja kepada Nanggong Chan. Ini semua pun membuat semua orang di sana terkejut. Nanggong Chan mencoba untuk melawan, tapi hanya 2 pukulan saja Xingnan berhasil membuatnya terpental. Para murid tidaklah mempermasalahkan hal ini, karena salah Tetua Agung sendiri yang memberikan kemudahan kepada Nanggong Chan. Tidak ingin dipermalukan, Tetua Agung pun meminta muridnya itu untuk kembali bangkit. Setelah menerima beberapa tamparan dari Xingnan, tentu membuat Nanggong Chan menjadi begitu kesal. Ia pun akan menggunakan pil yang telah diberikan Tetua Agung kepadanya. Baru saja menyerap kekuatan itu, seketika saja kekuatan Nanggong Chan meningkat beberapa kali lipat. Melihat apa yang terjadi, Gong Yang pun mencoba untuk protes, karena bagaimanapun Nanggong Chan telah menggunakan pil penyegel ajaib. Ini sama saja dan melanggar aturan. Alih-alih mendengarkan Gong Yang, Tetua Agung malah melanjutkan pertarungan itu, karena keputusan akhir ada pada dirinya. Para murid menjadi begitu marah karena guru dan murid sama saja tidak tahu malu. Padahal seharusnya Nanggong Chan sudah dikeluarkan sejak tadi dari pertarungan ini. Nanggong Chan yang sudah terpengaruh oleh pil penyegel ajaib sudah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Gong Yang. Molly menjadi begitu puas karena dengan begini, maka Nanggong Chan sepertinya memiliki kekuatan hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia meyakini kalau Xingnan akan kalah dalam 1 kali gerakan saja. Serangan pun mulai Nanggong Chan lakukan, yang mana itu masihlah mampu ditahan oleh Xingnan. Kini dirinya pun kembali melakukan pergerakan demi bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Terlihat dan jelas kalau setiap serangan yang Nanggong Chan lancarkan dan mudah dihancurkan olehnya dengan 7 pedang milik Xingnan. Xingnan yang semakin mendekat ke arahnya membuat Nanggong Chan menjadi begitu ketakutan dan tidak menyangka kalau Xingnan akan sekuat itu. Untung saja Xingnan tidaklah menebasnya. Xiaolong dan Cuyun menjadi begitu senang karena ada begini maka Xingnan telah menang. Akan tetapi Nanggong Chan masihlah belum menyerah. Padahal ia sudah diberikan ampunan oleh Xingnan, namun dia itu malah ingin menyerangnya dari belakang. Untung saja Xingnan menyadari serangan itu dan membuat hal ini malah mengenai Nanggong Chan. Alhasil malah dirinya yang keluar dari arena.
Yun yakin kalau Xingnan sudah berada di ranah Xiantian. Untuk Molly sendiri kebingungan karena seharusnya Xingnan baru di ranah body tempering tingkat 8. Namun mengapa dia bisa sekuat itu? Di saat semua orang senang, tidak untuk Tetua Agung. Dia menganggap kalau pertarungan ini tidaklah adil. Dengan begitu konyolnya, si tua bangka ini malah menduga kalau Xingnan menggunakan obat terlarang dalam pertarungan. Dan apa yang terjadi, maka Tetua Agung akan mengeluarkan Xingnan dari sekte. Tentu saja ini tidak akan dibiarkan oleh Gongyang. Padahal sejak tadi Tetua Agung sendiri yang memanipulasi permainan. Dan begini maka sama saja gerbang luar sudah melanggar hukum sekte. Tetua Agung meminta Gongyang untuk tidak ikut campur dalam masalah gerbang luar karena semua keputusan berada di tangannya. Kini dirinya akan memanggil Istana Penegak Hukum demi bisa memberikan keadilan kepada Xingnan. Para murid menjadi begitu panik karena itu adalah Raja Neraka dari penjara neraka. Tetua Zhang pun tiba dan penasaran mengapa Tetua Agung Chenbo memanggilnya kemari. Tetua Agung meyakini kalau Xingnan yang baru saja melangkah setengah tahap Xiantian, tapi dia itu malah dan mudah mengalahkan Dang Gongchen. Jadi dia meminta Tetua Zhang untuk mencabut status murid dari Xingnan, karena yakin dia telah menggunakan pil terlarang. Mendengar apa yang dia katakan membuat Tetua Zhang senang, karena inilah yang dirinya tunggu-tunggu. Dan laporan Tetua Agung, maka tentu tindakan ini tidak bisa diampuni lagi. Jadi sebagai wakil Tetua Penegak Hukum, dia akan melakukan pengusiran kepada Xingnan. 不到你一个内门弟子插过来了，又是将他逐出宗门，必定是吃了某种剂。门规，这次。 Para murid lainnya tentu tidak terima karena keputusan ini sungguh tidak adil. Gongyang mengajukan keluhan karena tidak ada bukti, namun bagaimana bisa Xingnan langsung diberikan hukuman. Selain itu, perbedaan ranah juga tidaklah berpengaruh dalam pertarungan, karena semua itu pasti akan terjadi. Tetua Zhang tidaklah mempedulikan keluhannya. Padahal sudah jelas kalau Tetua Agung sendiri yang mengatakan semua itu. Jadi tentu saja perkataannya benar adanya. Gongyang hanya mencoba untuk mengingatkan mereka saja. Karena jika sampai salah mengambil keputusan, maka semoga saja mereka tidak menyesal. Tetua Zhang tidaklah takut karena Xingnan hanyalah murid luar saja. Jadi untuk apa dirinya takut? Gongyang begitu kesal karena ada begitu banyak orang yang melindungi Dang Gongchen. Padahal sudah jelas dia sendiri yang telah melanggar aturan. Xiaolang dan Choyun berusaha untuk melindungi Xingnan. Begitu juga dengan para murid lainnya, karena mereka tahu Xingnan tidaklah bersalah. Mendengar apa yang mereka katakan membuat tetua ini memuji ikatan persahabatan mereka. Tapi jika itu adalah yang mereka hendaki, maka Tetua Agung meminta Zheng untuk memberikan hukuman yang sama. 都有了这么多力量，还有我，都是秦南的帮凶。 Xingnan menjadi kesal karena Tetua Zheng sepertinya tidak begitu paham, karena yang sejak awal mengendalikan permainan ini adalah Penetua Agung. Tapi dia itu sengaja menutupi kupingnya yang seakan-akan tidak mau mendengarkan keluhan mereka dan malah ingin mengusir mereka dari sekte Xuanling. Dengan begini maka sama saja istana hukuman tidak begitu kompeten. Xingnan menjadi bertanya-tanya bagaimana bisa Tetua Zheng ini menjadi wakil ketua hukuman. Zheng menjadi kesal dan apa yang dirinya katakan. Maka Adam gini ia akan memberikan hukuman kepada Xingnan. Para tetua penegak hukum pun diminta untuk mendengarkan perintahnya dan segera menghukum mati Xingnan. Secara perlahan Xingnan pun mulai dikepung yang membuat teman-temannya menjadi begitu khawatir. Karena kondisi sudah menjadi seperti ini, Xingnan pun segera melemparkan tokennya. Akan tetapi semua itu tidaklah dipedulikan. Oleh Tetua Zheng. Ia malah menghancurkannya yang membuat Gongyang dan Xingnan terkejut. 把长老听令，睁大你们的眼睛，好好看。梁令被打碎了。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.